Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satu bukti cinta sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masih Allah gunakan waktu kita ini untuk agama. Masih Allah gunakan harta kita ini untuk agama. Allah kasih kita waktu ini, kita tanpa terasa nih teman-teman, waktu kita ini terpakai tidak terpakai, lama kelamaan dia ini akan berkurang. Terpakai dia terpakai, lama kelamaan tanpa kita sadari dia akan berkurang dan habis. Apakah waktu kita, umur kita, kesempatan kita ini kita gunakan atau kita habiskan untuk perkara agama atau tidak? Itu juga harta kita teman-teman. Sampai kita sadari ini ya dua kemungkinan, lama-lama apa kita sadari makin banyak kah atau makin kurang. Jadi apakah harta kita ini kita gunakan untuk agama? Alhamdulillah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kami dari Indonesia ke Thailand ini teman-teman, untuk lain kita lakukan untuk belajar, memperbaiki diri, memperbaiki muamalah, muasyarah, akhlak kami teman-teman di sini. Karena di sini banyak orang tua, banyak maulana-maulana yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada kami. Mana mungkin ini adalah salah satu jawaban dari doa dan kerisauan tuan-tuan di sini, orang tua di sini, para maulana di sini, sehingga menjadi asbab kami ini bisa Allah Subhanahu wa taala datangkan ke sini. Sering diselamatkan para guru-guru kita nih teman-teman, bahwa dalam majelis ilmu ini sepertinya sedikit, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini para malaikat ini berjejer-jejer, berdesak-desakan sampai ke langit. Ada beberapa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencari orang-orang yang sengaja membuat majelis ilmu. Perintahkan kan, di mana ada orang-orang yang bicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan sampaikan ngantuk-ngantuknya saja orang di majelis ilmu ini tuan-tuan itu pahalanya sangat besar. Ya. Ngantuknya saja ini berpahala. Ngangguknya saja ini pahalanya besar di majelis ilmu ini tuan-tuan. Insyaallah. Maka nanti di akhirat nanti kita ini tuan-tuan akan terkaget-kaget ketika kita ini mengetahui betapa besarnya pahala hadir di majelis ilmu ini. Nanti akan kaget kita nih. Nanti setelah kita kaget melihat orang betapa besar pahala hadir di majelis ilmu ini, maka nanti kita akan terkaget-kaget juga melihat betapa besar pahala orang-orang yang risau dengan ini umat tuan-tuan. Risau dengan ini umat. Nanti orang yang risau dengan umat ini akan terkaget-kaget lagi melihat betapa besar orang yang hari-harinya buat musyawarah bagaimana caranya membentuk jamaah-jamaah. Mana untuk jamaah-jamaah untuk dikirim ke seluruh dunia. Nanti orang yang sudah risau dengan ini akan kaget juga teman-teman melihat betapa besar pahala orang-orang yang selalu hadir untuk musyawarah halaqah, musyawarah markas, malam-malam markas besar ini. Hari ini tuan-tuan kita ini sudah sangat enak sekali untuk amal agama ini teman-tuan. Bagaimana dulu disampaikan para sahabat radhiyallahu ta'ala ini, mereka ini korbankan habis-habisan harta diri waktu mereka ini agar bagaimana agama ini bisa masuk ke negara kita. Agama ini bisa masuk ke negara kita, ke kampung-kampung kita, bahkan bisa masuk ke rumah-rumah kita, bisa masuk ke hati-hati kita. Bagaimana hari ini azan ini bisa terdengar ke seluruh dunia teman-tean. Ini adalah satu orang
lalu menyebar kepada para sahabat radhiyallahu anhu ini mereka korbankan. Saya baru dengar juga kemarin ada kabar jadi bahwa ternyata di Cina itu teman-teman ada kuburan salah seorang makam Abu Waqqas. Iya, dulu 6 tahun ya perjalanan dari Mekah ke Cina ya. Sekarang perjalanan dari Indonesia ya, untuk ke Cina itu cuma 6 jam. Insya Allah yang ke Cina teman-teman. Insya Allah. Ya Allah yang ke Cina ya. Amin ya Allah. Allah kabul ya Allah. Ini dikisahkan seorang sahabat Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala ketika awal-awal baru Islam baru masuk ini tuan-tuan, penderitaannya nih ya Allah, ini tuan-tuan. Dia ini adalah seorang budak, budaknya seorang wanita kafir. Seorang budaknya wanita kafir. Ya ketika tuannya ini tahu dia masuk agama Islam, mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka dia ini disiksa dengan cara dipakaikan baju besi, lalu dijemur di tengah terik panas yang sangat panas, di tengah padang pasir panas, sampai kulit dari punggungnya ini melepuh. Hari-hari dijemur, besok dijemur lagi, besok dijemur lagi, besok dijemur lagi. Maka tuan-tuan, ini adalah Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat yang dimakamkan di Kufah. Ketika Sayyidina Khabbab ini tuan-tuan, majikannya mengetahui betapa dia ini sering menjumpai baginda Rasulullah SAW. Ketika dia pulang kepada majikannya tuan-tuan, dia ini disiksa dengan cara disengatkan dengan besi panas, kepalanya itu disengatkan dengan batu besi semua. Tapi dengan kekuatannya ini tuan-tuan, dengan keyakinannya ini dia tetap memeluk Islam. Jadi ketika alhamdulillah ketika pintu-pintu Islam ini sudah terbuka lebar tuan-tuan, sama para sahabat radhiyallahu ta'ala ini sudah untuk amal agama ini sudah gampang, sudah sangat mudah seperti kita saat sekarang ini tuan-tuan. Maka ia telah bercerita Sayyidina Khabbab ini kepada Rasulullah SAW ini tuan-tuan. Ya Rasulullah, coba lihat dulu punggungku ini. Lihat, dibuka bajunya tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW pun terkaget-kaget. Wahai Khabbab, belum pernah aku melihat luka yang separah ini. Rasulullah, dulu aku ini pernah dibaringkan di atas bara api yang sedang menyala-nyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari tubuh ini memadamkan api itu. Penderitaan sahabatnya tuan-tuan ketika dulu mau amal agama, penderitaannya. Tapi walaupun begitu, Sayyidina Khabbab ini tuan-tuan masih juga ada nih ya Rasulullah, saya ini khawatir ini nanti penderitaan kita di dunia ini tuan-tuan sudah Allah balas. Jadi maka tidak ada lagi balasan untuk kita di akhirat. Aku walaupun sudah menderita, banyak mengalami penderitaan tuan-tuan, Sayyidina Khabbab ini masih khawatir nanti di akhirat ini ya tidak ada lagi balasan. Karena kenapa? Sudah dibalas di dunia. Dimana sudah dibalas di dunia ini? Karena hari ini amal agama ini, maka insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara inilah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala hantarkan kami dari Indonesia ke Thailand ini tuan-tuan, untuk kembali bagaimana kita ini menghidupkan ini usaha tuan-tuan. Masih banyak saudara-saudara kita ini di pedalaman Amerika, di Eropa sana, di Prancis sana tuan-tuan, mereka ini belum kenal agama. Bagaimana kita ini telah pintu kenabian sudah Allah Subhanahu wa taala tutup, tapi kerja kenabian masih ada di pundak-pundak kita tuan-tuan. Masih ada di pundak-pundak kita. Bagaimana di mana ada manusia, di situ mesti ada dai. Di mana ada manusia, di situ mesti ada kalimat la ilaha illallah. Untungnya hari ini di bulan nggak ada manusia. Kalau di bulan ada manusia, pagi ini kita mesti musyawarah tuan-tuan. Siapa yang siap ke bulan ini? Siapa yang siap ke bulan? Tidak ada yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan. Tidak ada yang kecil. Bagaimana
pahala-pahala yang kita buat untuk risau ini umat tidak ada yang kecil. Walaupun nanti hanya itikaf di masjid gitu kan, walaupun hanya menemani kami di sini untuk 3 hari gitu kan, walaupun hanya bantu kami menjadi dalil, itu pahalanya besar. Alhamdulillah teman-teman, tidak banyak yang bisa saya sampaikan teman-teman, karena kenapa? Di sini kami ini niatnya belajar, dan kami mohon kepada tuan-tuan guru di sini, para maulana, orang tua kami yang ada di sini, untuk kalau bisa selama kami di sini untuk menemani kami, untuk hadir bersama kami di sini, berbagi ilmu dengan kami. Mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan dan kurang-kurang kami, masih banyak hak-hak saudara-saudara tetangga kita di sini perlu kami tunaikan. Ini kami mohon bantuannya teman-teman, apapun itu kami mohon bantuannya, masukannya, agar bagaimana kita ini bisa sama-sama semangat lagi, bagi lagi dalam menghidupkan usaha kenabian ini. Karena kalau kita tidak buat ini usaha teman-tuan, nanti akan datang orang-orang dari sebelah, orang-orang non muslim ini, mereka dengan keyakinan mereka ini teman-tuan, mereka korbankan harta diri mereka ini untuk menyebarkan agama mereka, untuk menyebarkan keyakinan mereka teman-tuan. Maka kita bagaimana mereka yang yakin dengan keyakinan mereka, dengan agama mereka ini, mereka korbankan semua, tinggalkan anak istri mereka untuk menyebarkan agama-agama mereka. Begitu juga kita teman-teman, seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kita pun mesti buat ini usaha agar bagaimana tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita ini bisa sama-sama taat dengan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita di dunia, nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datangnya dari sendiri, karena kurangnya korban saya ini, kurangnya pikir saya ini, kurangnya nangis saya ini teman-teman. Itulah kelemahan saya ini teman-teman. Itulah kekurangan kami dan kelemahan kami teman-teman. Dan apapun yang telah saya sampaikan ini teman-teman, tidak lain tidak bukan, itu hanya untuk mendidik diri saya sendiri teman-teman, bukan untuk mengajari, bukan untuk mendidik para maulana di sini, orang tua ini, bukan teman, tapi tidak lain tidak bukan, untuk mendidik diri saya sendiri, bagaimana hari-hari iman kita di sini bisa meningkat dan meningkat. Nah, seperti disampaikan para guru kita, masing-masing kita minimal kita ini teman-teman, setiap hari ini 24 jam buat paling sedikit 25 majelis yang membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kita ini harus meningkat. Alhamdulillah. Dan apa yang baru saja telah sama-sama kita dengar dan sampaikan, insyaallah niat amal dan sampaikan. Insyaallah. Kesimpulan majelis, subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.